Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Novianti dari kelas 12-3. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 mengenai wirausaha untuk masa depan. Di dalam daftar isi, yang pertama ada menyimak informasi dari media. Yang kedua, mengenal instruksi dalam teks prosedur kompleks. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang keempat, menulis teks prosedur kompleks. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mengenal instruksi dalam teks prosedur kompleks. Pengertian dan tujuan. Teks prosedur kompleks adalah teks berisi langkah-langkah terperinci dan berurutan untuk melakukan suatu kegiatan atau mencapai tujuan. Teks prosedur kompleks ditulis dengan tujuan memberi panduan, mencegah kesalahan, memastikan hasil sesuai dengan harapan, membuat pekerja efisien, dan menyeragamkan cara kerja. Selanjutnya, ciri teks prosedur kompleks. Yang pertama, berisi langkah-langkah atau tahapan. Yang kedua, menggunakan syarat atau pilihan. Yang ketiga, disusun secara informatif. Yang keempat, bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universal. Dan yang terakhir, penjelasannya secara mendetail dan rinci. Selanjutnya, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas beberapa bagian, antara lain bagian tujuan material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. A. Bagian tujuan. Ini berisi tujuan pembuatan teks atau hasil akhir yang akan dicapai. Yang B. Bagian material, berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan. Bagian ini bersifat opsional, tidak semua teks prosedur kompleks memilikinya. Bagian material biasanya ada di resep makanan atau cara merakit komputer. Yang C. Bagian langkah pekerjaan, berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini disusun secara berurutan. Ada 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks yang berisi cara menggunakan alat, benda, maupun perangkat lain yang sejenis. Misalnya cara mengendarai mobil secara manual. Yang kedua, teks yang berisi cara melakukan suatu aktivitas. Misalnya cara efektif membaca buku, cara berolahraga ketika hujan, atau cara melamar pekerjaan. Yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Misalnya, cara menghilangkan kebosanan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks, yakni adalah aturan penggunaan bahasa yang digunakan dalam penulisan teks prosedur kompleks agar instruksi atau langkah-langkah yang disampaikan menjadi jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Yang pertama, kalimat imperatif, memberikan perintah atau instruksi. Yang kedua, kata kerja material, menunjukkan tindakan fisik. Yang ketiga, kata kerja mental, memberi arahan pikiran atau perhatian. Yang keempat, konjungsi temporal, ini menyusun langkah secara urut. Yang kelima, kata keterangan cara, alat, atau tujuan, menjelaskan bagaimana, dengan apa, dan untuk apa. Yang keenam, kalimat pasif, memfokuskan pada objek atau hasil. Dan yang terakhir, istilah teknis, kosakata khusus sesuai bidang. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks prosedur kompleks. Yang pertama, menentukan tujuan atau topik. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan alat. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah secara urut. Yang keempat, menggunakan bahasa sesuai kaidah kebahasaan. Yang kelima, menyusun menjadi teks utuh. Dan yang terakhir, mengecek dan merevisi. Kesimpulan bab 2 wirausaha untuk masa depan menekankan pentingnya keterampilan berbahasa untuk mendukung keberhasilan usaha. Mulai dari menyimak informasi dari media secara kritis, memahami dan mengenali instruksi dalam teks prosedur kompleks, menguasai struktur serta kaidah kebahasaannya sehingga mampu menulis teks prosedur yang jelas dan efektif, sehingga komunikasi dan penyampaian informasi dalam dunia wirausaha dapat berjalan dengan efisien. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 2 wirausaha untuk masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.